Shalom Lintas. Ya, selamat hari Minggu buat kalian semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita akan kembali lagi bersama kalian di ibadah Persekutuan Teruna tanggal berapa kan? 11 Oktober Ya, 11 Oktober 2030. 2020 Kak. Cepat sekali Kak ya. Ya, jadi jangan bosen-bosen ya kalian di rumah dengan kehadiran kita setiap minggu. Ada Kak Paul, ada Kak Gio, dan juga ada Kak Penska. Tony Stark, teman-temannya sudah. Oh iya, Tony Stark. Jadi kali ini kita akan membawakan firman Tuhan buat kalian, dan firman Tuhan ini kakak berharap akan menjadi kekuatan kalian di rumah ketika kalian sedang dalam masa karantina ya, masih karantina ya Kak? Ya, karena kan pandemi belum selesai nih, jadi kita juga belum bisa ketemu, belum bisa tatap muka, jadi kita akan ketemunya lewat online. Nah, sebelum kita mau masuk ke ibadah, siapkan Alkitab kalian di rumah, siapkan juga catatan kecil gitu ya, biar kalian bisa nyatet-nyatet biar gak lupa. Alat tulis. Alat tulis benar. Nah, kita akan mulai ibadah dan kita akan doa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, jadi kita satu dalam doa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami boleh beribadah Tuhan walaupun melalui streaming ini. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan kami juga kedalayan yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini, agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami hari Kesali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari kitab Hosea. Hosea itu di perjanjian baru atau lama kan? Lama Iya, Iya, baru. lama. Jadi kalian jangan sampai lupa karena udah lama Udah nggak ke lama. gereja gitu, lupa Hosea ternyata pindahnya di perjanjian baru Kak ya. Waduh, bahaya. Jadi Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Dibacakan oleh Kak Paul. Oke. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Kakak baca ya, teman-teman bisa ngikuti dari rumah ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri. Demikian membaca firman kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu dari Kak Paul sejarah kitab Hosea ini seperti apa, supaya adik-adik bisa mengerti. Oke. Kitab Hosea akan mulai ya. Kitab Hosea ini, kalau kita bicara kitab Hosea itu kan pasti dia adalah seorang nabi dari perjanjian lama, ya kan? Dia adalah seorang nabi yang bukan sebesar namanya seperti Nabi Daniel atau katakanlah Yeremia yang dan juga Yesaya yang menubuatkan adanya Mesias nantinya, ya kan? Dia bukan nabi yang sebesar itu namanya. Dia adalah nabi kecil yang dipercaya Tuhan untuk melakukan pelayanan sekitar 735 tahun sebelum Masehi. Dan Hosea ini saat itu ditugaskan pelayanan di Israel bagian yang utara. Jadi ini Israel kan setelah zamannya Raja Salomo, Israel terpecah menjadi 2 kerajaan kan. Yang pertama adalah kerajaan Israel Utara atau Efraim, dan yang kedua adalah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Kalau yang Efraim kita sekarang kenal di perjanjian baru itu, kalau ketika zamannya Yesus berbicara tentang Samaria atau Sikem, itu adalah kerajaan Israel yang utara. Kalau kerajaan Israel yang selatan itu kita pasti mengenal tempatnya Yerusalem, Galilea dan segala macam, itu adalah kerajaannya Yehuda. Oke. Nah, kembali lagi, Hizkia saat itu ditugaskan untuk pelayanan di kerajaan Israel utara. Saat Hosea ini
pelayanan di Israel Utara ini, kerajaan Israel Utara atau Efraim ini saat itu diperintah oleh di bawah pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Kita bisa baca-baca literasi atau sumber-sumber di Google juga banyak. Raja Yerobeam sendiri ini bukan merupakan raja yang mengenal Tuhan, dan dia juga nggak ada usaha untuk mengenal Tuhan. Walaupun pada sejarahnya Israel juga dulunya sebelumnya mereka pecah, mereka mengenal Tuhan. Tapi si Yerobeam ini malah tidak mengenal Tuhan dan tidak ada usaha untuk mengenal Tuhan. Justru dia menyembah berhala dan mengajak masyarakatnya atau rakyatnya untuk menyembah berhala juga. Memang pada saat kerajaan Yerobeam ini, kerajaan Israel Utara ini bisa dibilang kerajaan yang cukup makmur. Tapi di balik kemakmurannya itu juga mungkin ada cara-cara mereka yang salah. Termasuk salah satunya adalah menyembah ke Allah yang sejatinya bukan merupakan Allah. Oke. Di sini kita akan melihat bahwa ketika kita lihat di pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-5 ayat yang ke-14 dan 15 contohnya. Kakak bacain ya. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, Israel Utara, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda, Israel Selatan. Aku ini akan menerkam lalu pergi, aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ayat yang ke-15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Kita langsung ke pasalnya aja ya. Pasal yang ke-5 dengan judul yang pertama adalah ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Kemudian yang sebelum ayat yang ke-8 ada judulnya Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Di sini bisa dilihat kalau misalnya bahwa saat Raja Yerobeam memimpin ini, Allah tidak menghendaki adanya kemakmuran di Israel. Karena apa? Semuanya dikelola dengan cara yang jahat mungkin. Oleh karena itu, maka Tuhan mendatangkan apa? Mendatangkan bencana. Pasti akan mendatangkan bencana. Oleh karena itu di sini Nabi Hosea ada untuk mengingatkan Israel supaya mereka kembali ke Tuhan. Di sini si Hosea menekankan secara jelas di ayat yang pertama, pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ketiga, bahwa ketika Tuhan memberikan hukuman, tapi di situ juga Tuhan akan memberikan pertolongan. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa meskipun bangsa Israel dihukum, ya kan, itu semua didatangkan untuk kebaikan bangsa Israel sendiri. Jadi nggak serta-merta bangsa Israel dihukum lalu dibiarkan jatuh begitu saja, tapi tidak. Tuhan bukan pribadi yang seperti itu. Memang kalau kita kenal di Perjanjian Lama, Tuhan lebih dikenal sebagai sosok yang otoriter. Bahkan kita sering melihat murka Tuhan di mana-mana, ya kan. Kita bisa lihat Nuh, kejadian Nuh kan, Sodom Gomora, itu adalah kejadian di mana itu adalah murka Tuhan yang begitu menyala-nyala atas bangsa Israel. Sedangkan di Perjanjian Baru, Tuhan selalu mempromosikan kasih. Nah, di sini kelihatan kalau memang Tuhan itu masih pribadi yang suka menghukum bangsanya. Tapi di balik itu semua Tuhan tetap apa? Tuhan tetap saking sayangnya, Tuhan tetap kasih yang namanya pengampunan dan keselamatan. Kita bisa lihat ya nanti yang ayat yang pertama, yang ketiga, yang penjelasannya akan dibahas oleh Kak Vensa. Silakan Kak. Iya, mohon maaf Kak, sama Kak Cio. Oh iya, sama Kak Cio. Iya. Sorry Kak. Jadi akan dilanjutkan sama Kak. Sarangnya. Kak Cio, monggo Kak Cio. Ya, jadi nih kita bahasanya kan tentang Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Bisa dibilang ayat ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang ayat pertama ya, itu ayat pertama berisi tentang bahwa istilahnya hukuman Allah, istilahnya hukuman yang diterima oleh bangsa Israel itu berasalnya dari Tuhan. Seperti tadi sudah dibilang Kak Paulus, bahwa karena dosanya bangsa Israel sendiri, akhirnya Tuhan memberikan sebuah hukuman kepada mereka sendiri. Kemudian ayatnya kedua, istilahnya setelah Tuhan memberikan hukuman, tapi hanya Tuhan yang memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Misalnya kalau kita baca ya, ayatnya yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi istilahnya walaupun Tuhan telah memberi sebuah penghukuman, tapi Tuhan memberikan sebuah istilahnya harapan bahwa pemulihan itu berasal dari Dia. Dia akan memberikan sebuah pemulihan. Kemudian ayat yang ketiga,
istilahnya gini, Tuhan mau seperti ini. Ayo istilahnya umatnya dia ini harus benar-benar mengenal dia, harus benar-benar tahu bahwa dia ini Tuhan, istilahnya hari ini Tuhanmu. Nah, bangsa Israel ini harus sangat mengenal Tuhan lagi, istilahnya setelah sekian lama mungkin mereka penyembah berhala, mereka istilahnya jauh dari Tuhan dan juga melakukan banyak hal lain yang istilahnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau bahwa mereka itu kembali mengenal Tuhan Allahnya mereka, kembali ke jalur yang tepat. Karena apa? Tuhan itu penuh dengan kasih dan rahmat. Istilahnya walaupun dia memberikan penghukuman, pasti ada alasannya. Tidak serta-merta langsung diberi hukuman, pasti ada sebab akibatnya. Nah, bangsa Israel itu dihukum karena perbuatan mereka. Tapi dengan tujuan dari istilahnya kita Hosea ini ya, tujuannya itu untuk memberitahu bahwa bangsa Israel bahwa Israel ini harus bertobat dan kembali lagi ke jalannya, kembali ke jalan Tuhan. Istilahnya apapun yang mereka perbuat, ya Hosea ini datang dengan membuatnya dia bahwa mereka ini harus kembali lagi istilahnya berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Terus ya. Ya, begitu ya penjelasan dari latar belakang dan juga secara singkat dari ayat yang kita bahas hari ini. Jadi pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Dan di sini Kakak akan menjelaskan mengenai aplikasi. Apa yang kita bisa ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah sebagai anak-anak teruna. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa penghukuman dari Allah merupakan wujud kasih nyata dalam hidup teruna agar bisa memperoleh pertobatan. Nah, seperti yang tadi dikatakan Kak Gio bahwa kita perlu Tuhan, gitu kan? Karena Dia salah satunya yang menopang kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita. Nah, di sini penghukuman dari Tuhan itu jangan kita menganggap bahwa itu sebuah bentuk Tuhan tidak mencintai kita atau tidak mengasihi kita. Bahkan kita berpikiran bahwa kok Tuhan kasih aku ini, kok Tuhan kasih aku masalah ini, gitu kan? Kok Tuhan memberikan aku ini dan segala macamnya. Tetapi tidak terlepas bahwa dalam kehidupan kita di adik teruna maupun juga Kak Penska, Kak Paul, Kak Gio, itu juga pasti nggak terlepas dari masalah kan Kak? Akan ada masalah terus yang datang dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel, mereka diberikan penghukuman. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk cinta Tuhan dan kepedulian Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Gini, contoh, kalau kita salah, kalau kita ditegur orang, contohnya kita ditegur orang tua, pasti kita ditegur karena orang tua itu sayang sama kita, ya kan Kak? Orang tua pasti pengen kita tidak jalan ke jalan yang salah, terus tidak berbuat dosa dan segala macam kayak gitu. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan penghukuman, ketika Tuhan memberikan masalah ataupun apapun itu dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu salah satu bentuk wujud kasih Tuhan, wujud cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu kita sadari ketika kita mendapatkan itu, malah itu merupakan suatu teguran buat kita untuk kita bisa melihat bahwa apa nih yang salah dalam diri kita. Karena kan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita mengakui bahwa kita semua itu belum bisa menilai diri kita salah atau benar. Kadang ketika kita salah pun kita bisa membela diri dengan apapun caranya itu. Kadang kita nggak mau untuk membuat diri kita itu terlihat salah itu kan. Bener banget kalau anak-anak muda zaman sekarang, bahkan kita kakak-kakak pun juga akan merasakan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita juga perlu orang lain untuk bisa mengkoreksi, menegur kita gitu kan, dengan cara mungkin Tuhan memakai dengan cara orang tua, Tuhan memakai dengan cara kakak layan, Tuhan memakai dengan cara teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, banyak. Jadi jangan berpatokan untuk diri kita sendiri, menganggap dan membela diri kita gitu. Jadi penghukuman yang dijelaskan di Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini merupakan yang kita perlu ketahui adalah bentuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
bahwa pemulihan hidup dari Allah hanya bisa dirasakan dan sungguh-sungguh kita rasakan ketika kita mengenal Dia secara total. Sama dengan Kak Gio tadi katakan, ketika ada penghukuman itu juga pasti akan ada pemulihan, pertolongan, karena Tuhan itu menjanjikan segala sesuatunya itu indah gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan penghukuman, masalah, cobaan, Dia juga nggak akan meninggalkan kita gitu kan. Dia akan menyertai kita dan Dia akan menolong kita. Nah, ketika kita ketika pemulihan hidup itu kita rasakan dan kita dengan cara kita mengenal Allah, itu maksudnya di sini gini. Kita perlu untuk mengenal Allah itu ketika kita ada dalam masalah gitu kan. Maksudnya gini, ketika kita ada dalam masalah itu, kita pasti akan berpikir, loh kok Tuhan gini gitu kan. Mulai kita langsung menyalahkan gitu kan dan segala macam. Tetapi dalam proses pemulihan itu, ketika kita nyampe dalam pemulihan itu, di belakangnya tuh ada banyak proses yang sudah kita lalui, yaitu apa? Kita mulai bisa mengenal Allah melalui orang lain yang bisa menegur kita atau apapun itu gitu kan. Terus cara yang paling simpel adalah kita mengenal Allah itu gimana? Kita membaca Alkitab supaya kita tahu apa nih yang tidak Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kembali lagi, ketika kita mendapatkan penghukuman ataupun apapun itu karena kita berbuat salah kan. Nah, berbuat salah itu karena kita nggak tahu nih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tuh ini, tapi kita jalannya ke B. Tuhan inginkan A tapi kita jalan ke B. Nah, itu caranya gimana supaya kita bisa tahu jalannya ke B itu? Ya kita baca Alkitab, kita mengenal Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara baca Alkitab, terus berdoa, terus dengan cara ikut persekutuan kayak gini, kita beribadah bersama setiap minggu, ataupun di sekolah juga ada doa persekutuan doa gitu, kalian boleh ikut apa saja. Jadi mau menambah ilmu kalian, menambah pengetahuan kalian mengenai Tuhan, supaya kalian tuh banyak bisa memfilter apa yang benar dan apa yang salah yang harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Terus yang terakhir, kita memerlukan ketekunan dan kesetiaan. Jadi kembali lagi, ketika kita dapat hukuman, kita mulai mengingat Tuhan, terus kita memohon Tuhan, tolong gini-gini. Tapi ketika semua masalah itu selesai dan kita bahagia, udah happy dengan jalan kita, maksudnya kita berjalannya tuh lurus saja. Kadang kita udah lupa sama Tuhan gitu kan. Kita kembali lagi akan kembali lagi ke kehidupan kita yang tidak berkenan gitu kan. Nah, kita perlu ketekunan dan kesetiaan. Jadi tidak hanya pada saat kita menerima penghukuman itu, tapi Tuhan juga pengen kita melakukan itu seterusnya. Tuhan juga ingin anak-anak teruna juga berjalan lurus tanpa melihat hal-hal yang menjatuhkan mereka dalam dosa. Jadi perlu banget ketekunan dan kesetiaan. Itu ya kembali lagi, kita bisa dapatkan itu ya dari diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri untuk belajar dan belajar. Itu aplikasinya. Jadi ada 3 ya, bahwa penghukuman dari Tuhan itu bahwa bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Terus pemulihan dari Tuhan itu harus kita sungguh-sungguh dengan cara mengenal Allah. Terus yang ketiga, kita tekun dan kita setia. Jadi gitu aplikasinya Kak. Nah sekarang kakak ada beberapa pertanyaan singkat untuk kalian di rumah, tetapi diwakilkan dengan Kak Gio dan Kak Paul karena nggak mungkin kakak tanya terus kalian langsung jawab di rumah ya kan. Jadi diwakilkan dulu sama Kak Paul sama Kak Gio. Akan ada 3 pertanyaan Kak, jadi nggak banyak-banyak kok, 3 aja, oke? Banyak sekali enggak Kak, jadi ini nggak ujian ya, lumayan ya. Jadi yang pertama Kak, bagaimana cara kakak untuk belajar mengenal Allah? Ini dari Kak, sembarang terserah dari Kak Gio atau dari Kak Paul. Jadi bagaimana cara kakak untuk belajar mengenal Allah? Ini dari pribadi yang sudah, maksudnya dalam kehidupan pribadi kakak yang sudah kakak lalui ya. Coba dulu nih. Kak Paulus dulu mungkin. Ya udah Kak Paulus aja deh. Oke. Tadi pertanyaannya apa Kak? Cara kita untuk belajar mengenal Allah.
cara kita untuk belajar mengenal Allah menurut Kak Paulus. Sebenarnya kalau kakak sendiri sih pribadi, cara kakak untuk mengenal Tuhan itu mulai kerasa ketika kakak dapat banyak masalah, yaitu mulai masuk ke SMA mungkin ya. Masuk ke SMA terus beranjak ke bangku perguruan tinggi, itu banyak banget masalah yang akhirnya apa? Nuntut kakak itu untuk ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, cari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lanjut. Sebenarnya tuh kakak sudah mulai apa ya? Kira-kira sudah bisa dibilang mulai diajak sama kakak-kakak lain PT-nya kakak dulu untuk lebih mengenal Tuhan itu mulai dari PT itu usia 13 tahun masih kelas 1 SMP, tapi mulai 1 SMP sampai 3 SMP itu kakak kayak merasa hanya mengenal Tuhan kalau misalnya ke gereja aja hari Minggu, setelah pas itu ya wes urusan dewi gitu. Tapi ketika kakak sudah diperhadapkan dengan masalah ya kan, contohnya masalahnya jam kosong di SMA tapi tetap ada tugas ya itu kan masalah. Akhirnya itu menuntut kita supaya apa sih? Supaya tetap mengenal Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, tetap mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita setiap hari gitu. Terus kadang kalau misalnya mau ujian gitu kan, kita pasti percaya kalau ujian itu pergumulan ya kan. Tugas itu ada. Kakak sendiri ya, kita bisa mengenal Allah Tuhan itu dengan cara apapun. Bisa dari apa ya, pengen tahu wanita sendiri, entah kita ingin misalnya ada orang yang punya rasa rindu untuk mencari tahu sendiri, istilahnya Tuhan itu seperti apa sih, dia mencari tahu sendiri. Ada juga orang yang dengan adanya istilahnya apa ya, kejadian, istilahnya ada sebuah pengalaman hidupnya. Itu sih kalau kakak sendiri ya paling sering yang kakak alami sih. Contoh misalnya dalam kehidupan kita ada suatu masalah, misalnya suatu masalah, kadang kita bisa dibilang kita ini baru tahu Tuhan, misalnya butuh Tuhan itu baru kita lebih kenal sama dia. Misalnya kita tidak ada masalah apa-apa, kita paling ya biasa aja, hidup ini biasa aja. Tapi kalau ada masalah, kita kadang ya ternyata yakin kita semua ini ataupun hati-hati pasti pernah ada masalah, ada kesulitan, baru kadang doa. Misalnya masa di kondisi biasa aja senang, lupa sama Tuhan. Tapi misalnya pas lagi sedih, lagi ada masalah, itu baru cari Tuhan. Nah itu sih langsung juga kalau aku sendiri dari pengalaman hidup itu sendiri sih. Jadi entah pada saat dulu masih kecil pengalaman hidup sama Tuhan ya apa, akhirnya bertumbuh semakin remaja, akhirnya ada pengalaman hidup lah, apapun itu, entah di sekolah, entah di lingkungan rumah, atau entah di manapun itu. Dan juga ada sendiri pada saat itu punya rasa ingin tahu sama Tuhan, misalnya Tuhan ini benar ada nggak sih? Akhirnya mencari tahu sendiri, saya penasaran kan. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu ya jadi tahu bahwa ya Tuhan itu ada. Yang penting satu hal lagi, kalaupun ada kita mengalami masalah seperti tadi misalnya masalah apapun, jangan misalnya kecewa sama Tuhan. Misalnya seringkali kita manusia itu kayak seolah wah Tuhan ini salah, Tuhan ini kok nggak adil sih, Tuhan ini apa ya, seolah-olah kayak ada malah jadi masalah, terus percaya dan jadi masalah. Kadang kita nggak nyadar bahwa misalnya gini, kita salah Tuhan kalau Tuhan seolah-olah tak menyirami kita, ladang kita Tuhan nggak menyirami kita dengan berkatnya. Tapi kita lupa kalau misalnya ladangnya sendiri, kita sendiri, tanahnya kita sendiri, itu memang nggak disiapin, kita nggak siapkan itu untuk ditumbuhkan sesuatu. Itu sih. Iya. Jadi itu ya, dari dua jawaban kakak Layan ini sangat membantu kalian juga, dan mungkin jawabannya Kak Gio dan Kak Paul juga mungkin sejalan atau sepemikiran dengan adik-adik teruna di rumah gitu. Nah, gini, kalau tadi kita berbicara mengenai mengenal Allah, ya langsung ke pertanyaan yang kedua ya Kak Gio dan Kak Paul. Nah, seberapa banyak waktu dan kehidupan kakak yang sudah kakak pakai untuk mengenal Allah? Saya sebelum kakak jawab gini, kalau kak Penska ini untuk mengenal Allah itu belajar dari berdoa dan baca Alkitab. Nah, dalam sehari itu mungkin yang waktu efektif yang bisa kakak
pakai atau baca Alkitab itu kadang malam gitu loh kan. Malam, kalau pagi udah nggak bisa. Bangun pagi agak susah, jujur saja ya. Tapi jangan ditiru ya. Tapi jangan ditiru. Jadi malam baru bisa baca Alkitab dan mungkin dari ayat ini juga menegur kakak pribadi bahwa Harus bangun pagi kan? Iya, harus bangun pagi dan juga dalam sehari itu sebenarnya kita harus punya waktu yang khusus untuk Tuhan kayak gitu. Jadi dari Kak Cio dulu. Ya, kalau dari kakak sendiri ya, nah pertanyaannya seberapa banyak waktu yang dipakai untuk mengenal Allah? Kalau dari kakak sendiri, versi kakak sendiri adalah ya, kalau awal mula pasti kita dari mengenal Allah dari orang tua. Iya benar. Misalnya kita semua belajar ya dari misalnya dari orang tua ngajarin kita cara berdoa, Iya. cara untuk misalnya dia sekolah minggu, mereka belajar dari situ gereja semua. Tapi akhirnya setelah kita makin dewasa, makin bertambah usia, tidak hanya dari peran orang tua aja yang bisa membuat kita makin mengenal Allah itu sendiri. Iya. Tapi bisa dibilang kalau ditanya seberapa banyak waktunya, ya dari apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun kegiatan kita, kadang bisa kita misalnya bisa jadi untuk wah ini kita harusnya bisa jadi kayak sebuah kita makin mengenal Allah, makin mengenal Tuhan. Misalnya entah karena mungkin contoh, entah karena di sekolah atau misalnya entah di pergaulan kita sama teman, itu bisa jadi kadang sadar atau tidak mungkin hal kecil pun bisa buat kita makin sadar bahwa iya kita harusnya makin dekat sama Tuhan. Itu sih. Ya. Jadi bukan hanya terpatok dari kehidupan kita pribadi dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain. Iya, misalnya dengan apa kehidupan kita dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kak Paul? Oke, bicara tentang seberapa lama sih kita akan mengenal Allah menurut versinya kakak gitu kan. Kalau kakak sendiri ya pribadi, proses kakak untuk mengenal Allah itu, mengenal Tuhan itu bisa jadi bisa seumur hidup gitu loh. Karena apa sih? Untuk mengenal Allah tersendiri kita harus butuh apa sih? Haus akan firman Tuhan, ya kan? Ya. Kalau kita haus akan firman Tuhan, pasti kita akan rindu untuk mengenal Allah lebih lanjut. Sama seperti gini deh, udah gede kan teman-teman, sudah ngerti kan pacaran kan? Iya. Untuk proses mengenal, misalnya kakak ya cowok ya, untuk mengenal cewek lebih dekat, pasti apa? Kita harus intens gitu ya kan? Begitu juga yang cewek, untuk supaya bisa mengenal yang cowok, dia juga harus ekstra jaim. Oh, gitu. Bisa cewek gitu kan? Iya. Yang cewek itu deketin, yang cowok itu deketin terus, yang cewek itu jaim. Engkau lagi ditinggal. Oh, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gimana kita mengenal Tuhan itu pasti akan butuh sesuatu yang intens. Nggak bisa 1 kali 2 kali kita mengenal Tuhan enggak. Tapi kalau bisa tuh seumur hidup kita harus tetap dekat sama Tuhan. Kita harus tetap baca ini firman Tuhan. Iya. Karena ini apa sih? Ini enggak lekang oleh waktu gitu loh. Aduh, Bahkan lagunya Chris lagu. Patti ya. Bahkan dari dulu zamannya Adam sampai sekarang ini semua ada di sini, sudah diramalkan, semuanya ada. Bahkan sampai nanti akhirnya zaman ini juga ini sudah ada di sini. Biar bayangkan luar biasa banget. Tuhan bikin tak lekang oleh waktu itu yang bikin duluan lirik tak lekang oleh waktu itu adalah Tuhan, bukan Chris Patti. Jadi ini benar-benar tak lekang oleh waktu gitu. Ya kan? Oke, itu sih menurut Kak. Iya benar. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus kita belajar mengenal Tuhan. Gitu. Jadi jangan pernah bosan ya teman-teman. Sarangi. Ya. Jadi yang pertanyaan ketiga Kak, terakhir nih pertanyaannya. Percayakah Kakak bahwa penghukuman dan penebusan itu merupakan cara Tuhan untuk menegur dan memanggil kita untuk kembali kepadanya? Penghukuman dan juga penebusan. Dari siapa? Kak Paul dulu deh. Dari kakak dulu ya, oke. Penghukuman dan penebusan, oke. Sebenarnya kalau bicara soal penghukuman dan penebusan atau keseluruhan dari bacaan kita pada hari ini, yaitu kan berhubungan tentang penghukuman dan kemudian pemulihan, ya kan? Iya. Kalau bicara soal itu, kakak setuju banget kalau misalnya itu adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, gitu loh. Karena kadang kayak contohnya anak kecil, ya kan? Anak kecil itu nggak akan ngerti yang namanya susahnya cari uang, ya kan? Nggak akan ngerti yang namanya susahnya cari makan gitu kan.
Oleh karena itu kalau misalnya orang dewasa ya kan orang tua kita itu pasti mereka akan berkumpul dekat dengan Tuhan karena apa? Mereka punya kehidupan yang benar-benar berat yang harus mereka tanggung, ya kan? Iya. Dirinya sendiri misalnya, terus ada anak-anaknya juga. Itu adalah pergumulan yang dia harus tanggung dan dia harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, terus gimana dengan anak kecil? Anak kecil akan apa? Cara anak kecil mengenal Tuhan itu akan seperti ini. Dia diberhadapkan dengan masalah. Dia diberhadapkan dengan cara dia mengambil keputusan. Jika benar, oke. Jika salah dan dia akan mendapatkan penghukuman, di situ dia akan mengenal Tuhan ketika dia mendapatkan pemulihan. Jadi kadang juga orang yang sudah dewasa pun itu juga harus digitukan dulu. Istilahnya harus ditampar dulu baru dia ngerti kesalahannya di mana, dia minta maaf dan tidak berbuat salah lagi. Kayak gitu. Banyak banget contohnya dan gak menutup kemungkinan kakak juga, Kak Fens, Kakak Gio dan juga teman-teman yang sekarang lagi nonton di rumah juga pasti akan mengalami hal yang sama. Kita pasti akan pernah lupa sama yang namanya kehilafan gitu kan. Kita udah tahu salah tapi terusin, ya kan? Itu pasti akan mendatangkan hukuman tersendiri bagi kita, ya kan? Yang akhirnya itu akan menjadikan kita mengerti kalau itu salah dan kemudian Tuhan akan memberikan pemulihan. Ingat ketika Tuhan memberikan ujian bagi kita, di mana kita harus memilih. Ketika kita pilihannya salah ya kan, mungkin emang ada hukuman. Kalau kita berbuat dosa itu satu, ada hukuman, ya kan? Ada konsekuensi yang harus kalian tanggung ketika kalian berbuat dosa, ya kan? Ada konsekuensi yang harus kalian tanggung ketika kalian berbuat dosa. Tapi apa? Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan tetap memberkati kita. Contohnya gitu. Terus lanjut. Ya, kalau dari data sendiri ya, Rata yakin dan percaya bahwa pasti istilahnya kita manusia pasti semua berdosa kan? Iya. Kita pasti pernah salah semua kita pasti. Dan kadang emang Tuhan, kalau kita baca Alkitab pun di Perjanjian Lama pun ya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel supaya karena apa? Mereka membuat kesalahan. Tapi seperti kalau kita tarik di Hosea ini ya, selalu ada pemulihan dari Tuhan. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan saat ini ya, istilahnya bisa dibilang ya pasti Tuhan akan memberikan hukuman ke kita masing-masing. Tapi itu pun kayak tadi Anda bilang, ada sebab ada akibat. Istilahnya kadang dengan hukuman itu bisa membuat kita sadar bahwa apa sih yang kita salah ini, apa sih yang mungkin kita pernah berbuat sehingga kita pernah dapat, ya itu tadi kita sudah bilang koreksi. Kita koreksi diri sendiri bahwa oh harusnya aku tidak buat ini, harusnya aku buat ini. Itu langsung juga kalau contohnya kalau di era sekarang ya kondisi saat ini nih pandemi, mungkin kayak kita bisa bilang bahwa mungkin aja pandemi itu dan tanda kutip berdoa Tuhan. Mungkin entah kita masing-masing dulu pernah apa contohnya dulu yang sekolah mungkin sambat, wah sekolah dulu mulai ini masuk terus dari pagi sampai jam 3 pulangnya sampai sore kayak orang kerja udah. Kayak orang kerja. Tapi sekarang di rumah pun saya yakin kalian pasti sambat. Pasti Kapan sekolah? Kapan padahal di sekolah. Nah itu juga kayak ya istilahnya kalau kayak setelah ini pandemi ini bisa jadi buat diri kita introspeksi bahwa mungkin yang kita pingin kayak dulu, misalnya kayak dulu tadi bilang ya pingin pulang cepat atau apa, ternyata nggak seenak yang kita semua pikirkan. Misalnya ya ekspektasi kita kadang beda sama realita lah. Kayak tadi Kak Paulus sudah bilang di awal. Jadi seperti itu sih. Jadi pasti walaupun ada rumah Tuhan pasti ada pemulihan dan kadang kita harus introspeksi diri. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Kak Gio dan Kak Paul. Jadi sudah sangat jelas ya buat kalian di rumah mengenai firman Tuhan hari ini. Jadi kalau dari judul yang kita dapat dari SPT ini berbicara bahwa ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Jadi kita semua akan percaya bahwa ketika kita tekun untuk mengenal Allah, maka pemulihan dalam kehidupan kita itu akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, amin. Dan kita akan tutup Alkitab kita dan kita akan bersatu dalam doa. Yang mau didoakan ya? Umum ya? Umum aja. Umum aja. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kekal dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau selalu membimbing kehidupan kami, Engkau menopang kehidupan kami Tuhan sampai detik hari ini Tuhan. Kami boleh ada dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini dalam ibadah persekutuan turuna yang Tuhan izinkan terjadi walaupun hanya melewat
daring Tuhan, online lewat YouTube. Kami berterima kasih bahwa kesempatan yang telah kami dapat ini Tuhan bisa kami gunakan dengan baik Tuhan. Teknologi yang boleh Kau berikan bagi kami boleh kami gunakan dengan baik untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kebenaran firman-Mu yang boleh kami bawakan dari Kakak Layan, Kak Paul, Kak Cio, dan Kak Venska. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa ketika ada penghukuman daripada Engkau akan menimbulkan pemulihan dalam kehidupan kami ketika kami tekun mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, melalui dari cara pribadi kami sendiri dan diri kami sendiri untuk mengenal Engkau, bahkan dari orang-orang lain yang orang tua, sahabat, teman, apapun itu Tuhan, Kakak Layan yang menegur kami, mengkoreksi diri kami untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah kami menjadi anak teruna yang selalu terus tidak pernah bosan untuk mengenal Engkau. Bapak, kami juga tak lupa di hari ini berdoa untuk adik-adik teruna kami yang saat ini berada di rumah Tuhan, yang saat ini masih sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kehidupan adik-adik kami ini Tuhan Engkau selalu yang pegang, Engkau selalu yang atur kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka selalu ada di dalam jalan yang benar dan tidak terpengaruh melalui hal-hal yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang, adik-adik kami yang sedang bergumul untuk studi mereka, yang saat ini mereka masih belum diizinkan untuk ke sekolah Tuhan, tapi hanya lewat online di sekolahnya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang mereka kerjakan melalui dari tugas-tugas ataupun pembelajaran dari para guru, biarlah mereka menerimanya dengan baik, dan persiapan ujian-ujian ataupun apapun itu yang mereka siapkan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka, sehingga meskipun sekolah lewat rumah Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu itu selalu ada di dalam kehidupan adik-adik kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi kesehatan adik-adik kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjauhkan daripada mereka penyakit apapun itu Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan jauhkan daripada mereka. Dan Tuhan juga memberkati mama papa mereka dan adik-adik ataupun kakak, saudara bersaudara, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka semua, sehingga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di saat ini untuk pergaulan dari adik-adik kami. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka juga tidak salah arah Tuhan, tapi mereka berjalan kepada jalan-Mu yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini juga tak lupa kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari COVID-19, maupun dalam apapun yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan, kericuhan atau apapun itu Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan yang akan berkehendak dan Tuhan yang akan mengatur semuanya, sehingga semuanya akan kembali seperti semula Tuhan, seperti yang Kau inginkan dari bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin-Mu dari yang tertinggi sampai terendah pun sekalipun, bahkan rakyat semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua bisa terus takut akan Tuhan dan terus menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi kami kakak-kakak layan, kakak-kakak pengurus dan pelayan teruna yang saat ini sedang bergumul juga untuk masalah studi atau dalam kuliah mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan mereka Tuhan, karena kami percaya bahwa apapun yang akan terjadi Tuhan, itu semua sudah Tuhan kehendaki. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, kakak-kakak kami yang sedang menjadi pekerjaan juga, Tuhan yang memberkati mereka, menjaga mereka dalam proses mereka melamar di
pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka taruh lamaran itu, biarlah semuanya Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berbicara dalam kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi terang dan saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami, dan kami akan berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bawakan oleh Kak Paul. Oke, warta teruna minggu ini sama seperti warta-warta selanjutnya, yaitu yang pertama ibadah minggu selanjutnya kita masih akan tetap daring atau online seperti biasa di channel YouTube GPIP Maranatha Surabaya. Jangan lupa di like videonya, setiap video yang kita tampilkan, di komen, positif-positif aja tapi ya. Terus selanjutnya subscribe, yang paling penting adalah subscribe. Jangan channel-channelnya youtuber-youtuber yang di-subscribe tapi gereja yang enggak. Ayo, harus di-subscribe juga. Yang nyalakan terakhir, loncengnya. nah, nyalakan lonceng. Sudah macam YouTube ya, sudah macam YouTuber. Nyalakan lonceng notification-nya biar nanti kalian nggak ketinggalan. Itu yang pertama, yaitu tentang ibadah. Yang kedua, informasi selanjutnya misalnya ada kegiatan apapun, teman-teman bisa lihat di IG-nya gereja kita, GPIP Maranatha Surabaya, maupun di akun Instagramnya PT GPIP Maranatha _SBY. Itu ya, teman-teman bisa cek di situ, ataupun teman-teman bisa juga kalau saya mau tanya-tanya info bisa tanya ke kakak-kakaknya di grup lain di Teruna Ceria. Oke. Selanjutnya teman-teman tetap harus yang pertama jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, dan terutama jangan pernah keluar kalau nggak penting. Tetap pakai masker, sediakan hand sanitizer di dalam tas kalian kalau kalian berpergian, dan tetap Berdoa. tetap berdoa supaya tetap berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu. Oke. Terkait dengan persembahan teman-teman bisa memberikan persembahan melalui orang tua teman-teman yang mungkin sudah bisa ibadah tatap muka di gereja setiap hari Minggu, atau teman-teman bisa ngasih persembahannya ke kantor gereja setiap hari kerja di hari Selasa hingga hari Sabtu, atau transfer ke rekening di bawah ini. Oke, selanjutnya kami Iya, Kak, jangan lupa kalau doakan kakak-kakak layan kalian, kakak pengurus kalian yang hari Minggu hari ini gitu kan, diteguhkan. Jadi kepengurusan 2,5 tahun ke depan. Enggak. Jadi nanti kalian kalau mau tahu, kalian boleh nonton live ya, live streamingnya ibadah Minggu. Oke. Juga ya teman-teman, info terakhir, belakangan ini kan dalam hari hari Rabu sampai hari Jumat ini kan banyak banget kejadian-kejadian di luar sana yang saat ini sedang terjadi kan. Kakak mohon, mungkin ada banyak persepsi yang beredar di masyarakat ya kan. Kakak mohon tetap tenang, jangan terprovokasi, jangan kemakan hoax, jangan ikut-ikutan, apalagi ikut demo kalau teman-teman nggak tahu apa yang dipermasalahkan dan didemokan. Jangan sampai teman-teman terus akhirnya kakak lihat kalian berada di berita ini ada anak SMP dan SMA ikut demo dan tertangkap basah melempari batu. Waduh, bahaya ini. Siapa dulu kakak pelayannya? Kak Mak. Jadi jangan terprovokasi, jangan kemakan hoax. Biarkan yang menyampaikan aspirasi, biarkan mereka saja. Teman-teman nggak usah, cukup pahami, cukup jadi informasi bagi teman-teman, cukup jadi pengetahuan bagi teman-teman, dan jadi kisah yang bisa diceritakan besok-besok. Oke? Mantap. Terakhir, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. God bless you. Dadah.